Assalamualaikum Pak Ayu. Waalaikumsalam Bu Adila. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ayu? Alhamdulillah cukup baik Bu Adila. Oke, begini Pak Ayu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Ayu. Iya, Bu Adila. Namun sebelum itu saya akan membacakan rubrik penilaian terlebih dahulu. Iya Bu Adila. Oke, dalam kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Gitu, ya. Kemudian bagaimana Pak Hayu memberi pertanyaan yang berbobot pada coachee. Iya. Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya. Nah, jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu Adila. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Hayu, yaitu kompetensi coaching apa yang Pak Hayu ingin kembangkan? Begini Bu Adila, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu melaksanakan alur tirta. Setelah itu prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri Bu Adila. Iya. Nah, yang kedua, indikator yang bagaimana yang Pak Hayu akan kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu terutama dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Adila. Seperti itu juga dalam menggali potensi coaching itu sendiri. Iya Bu Adila. Demikian pertanyaan dari saya untuk praobservasi kali ini ya Pak Ayu. Iya, silahkan Pak Ayu melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Pak Adila, terima kasih. Iya Pak Ayu. Ya. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Pak Ayu. Ya. Gimana kabarnya? Luar biasa Pak Ayu, sehat. Luar biasa sehat. Gini, ngomong-ngomong kemarin kok miss call saya, kira-kira kok ada yang perlu ingin disampaikan kepada saya? Saya mau ya berbagi Pak, apa ya, persoalan. Iya. Ya sedikit Persoalan apa Bu Ya, Pak Thomas kok kelihatannya iya kok, nanti kelas Pak. di kelas. Ini Iya, ada iya. salah satu kelas itu Iya. apa ya, anaknya itu ekstra rame, ekstra apa itu, bandel, Iya. terus tidak disiplin. Wah begitu. Sebelum kita lanjut Pak Thomas, gambaran seperti apa yang yang jenengan inginkan dari diskusi kita kali ini? Pertama saya mau memberitahu ke Bapak, sekaligus saya itu tadi Iya. curhat Ya, nggak apa-apa. sekaligus Sampaikan saja Pak Thomas. sekaligus nanti bisa mungkin Iya. dari pembicaraan ini ada Iya. ya, kelas saya ini bisa kondusif. Iya, Kondusif. iya. Bukannya anak rame itu tidak kondusif, enggak, paling enggak bisa pembelajaran berjalan sesuai dengan apa aturan dan Iya. bisa saling menghargai. Iya, Yang iya. belajar sama yang apa, yang mungkin agak boleh dikatakan ekstra perhatian itu bisa saling mengerti gitu loh, Iya. Pak. Gitu. Ya, kalau boleh saya rangkum permasalahan Pak Thomas itu yaitu suasana kelas yang kurang kondusif ya, mungkin Iya, kedisiplinan. anak-anaknya yang kurang disiplin seperti itu ya Pak, Pak iya, Thomas. Gini Pak Thomas, situasi dan kondisinya sekarang itu seperti apa Pak Thomas? Kalau bisa Ini digambarkan. kelas Iya. baru, Pak. Jadi kelas 7. Iya. Di salah satu kelas 7 ini memang Iya. anaknya ekstranya itu yang pinter ya ada, yang saya perhatikan justru yang ekstra yang itu tadi tidak disiplin tadi. Iya. Hanya kelas itu saja yang pengamatan saya sekaligus juga hasil dari apa, masukan dan pembicaraan yang saya dengar, yang saya rangkum di ruang guru. Ya, berarti ada salah satu kelas ya. Iya, yang iya. istilahnya lebih dari yang lain seperti itu ya Pak Thomas ya. betul. Kira-kira nih Pak Thomas, apa yang mempengaruhi perubahan sikap mereka Pak Thomas? Yang pertama apa, dari SD ke
SMP transisi, namanya transisi itu. Yang kedua, latar belakang keluarga itu saya sekilas saja, belum saya dalami, memang sekilas saja yang saya tahu beberapa anak itu yang memang orang tuanya tidak di rumah, sebagian tidak di rumah, ayahnya yang di luar kota atau ibunya yang ke luar negeri, jadi di rumah dengan salah satu orang tua, dan bahkan ada yang hanya dengan neneknya saja. Itu Bagus Pak Thomas, ini sudah peka ini ya. Yang itu hanya beberapa, belum saya belum Iya. belum. Tapi intinya Pak Thomas itu sudah peka terhadap apa Belum, penyebabnya seperti itu, sudah Iya, peka Pak iya, Thomas. Sekarang dari gambaran yang tadi, mungkin nanti gambaran seperti apa yang diinginkan Pak Thomas itu seperti apa? Anak-anak yang saya katakan tadi, yang separuh tadi ekstra, Iya. nah itu harapan saya Ya. dan juga harapan beberapa teman-teman yang ngajar di kelas itu, bukannya anak yang hanya anteng saja disiplin, tapi juga anak yang mau memperhatikan teman-temannya, peduli dengan teman-temannya. Nah, teman yang belajar ya dihargai belajar, tugas juga kalau kelompok ya gitu. Jadi ada sungguh-sungguh kelas yang aktif, tidak hanya disiplin. Iya. Target saya tidak hanya disiplin, jangan masuk kelas. Masuk kelas tidur ya percuma lah, itu target saya gitu. Iya. Jadi yang jenengan inginkan itu anak-anaknya menjadi disiplin, aktif dalam hal tanggung jawab seperti itu ya Pak Thomas. Iya. Pasti dalam hal ini Pak Thomas memiliki indikator keberhasilan. Indikatornya nanti itu seperti apa Pak Thomas? Indikatornya keberhasilan dari ide jenengan itu? Pertama, mengikuti pelajaran, jadi disiplin mengikuti pelajaran. Jadwalnya pelajaran matematika misalnya ya jam 1 sampai jam 3 ya, dia mengikuti itu. Karena selama ini yang saya katakan tadi, matematika ya sudah enggak senang atau mengganggu, sudah izin ke kamar mandi. Dan anak-anak itu beberapa yang saya amati dan beberapa teman itu pinter Pak. Jadi izinnya itu di jam terakhir pelajaran A, dilanjut sampai ke pelajaran B. Jadi pelajaran B tidak ngikuti. Jadi langsung menghilang. Iya. Menghilang lenyap. Iya. Tapi sudah mantap Pak Thomas. Jadi jenengan sudah mempunyai tolak ukur untuk keberhasilan dari ide jenengan tersebut. Kira-kira ini kalau boleh jenengan nilai sendiri, sekarang itu anak-anak ada di level berapa ini, antara 1 sampai 10 ini kira-kira ada di level berapa? Anak-anak karena separuh-separuh ya saya melihat itu ya, kalau yang baik ya mereka di levelnya 7, tapi kalau yang anak-anak itu tadi yang ekstra tadi saya hanya berani 5, memang amat sangat butuh. Iya. Butuh. Kira-kira di level berapa Pak Thomas? 5 ya. Saya memang 5. Itu jadi sungguh-sungguh apa ya? Iya. Ekstra. Iya. Ekstra perhatian. Iya. Kenapa kok jenengan istilahnya menilai mereka di level 5 ya? Kira-kira apa Pak Thomas? Saya melihat sama sekali tidak ada untuk belajar itu loh. Tidak hanya soal disiplin tidak di kelas ya. Belajar itu sama sekali tidak ada semangat, tidak ada itu. Itu yang justru masalahnya di situ. Kelihatannya jadi mereka tidak disiplin itu. Begitu saya belum tahu itu efek atau apa itu saya. Iya. Belum bicara dengan guru BK atau wali kelas. Iya. Gitu ya Pak Thomas. Terus begini Pak Thomas, kira-kira yang jenengan inginkan anak-anak nanti itu naik sampai level berapa? Mulai kan tadi jenengan menilai dari level 5, kira-kira harapannya ya bisa sampai level berapa? Kayak teman-temannya tadi 7, teman-teman yang 7 itu nanti bisa ke 8, lebih tambah lagi ya, itu ya ke 8 supaya bisa jadi satu kelas itu sungguh-sungguh
tuntas. Iya, Nah, itu. jadi ide jenengan itu untuk semua ya Pak Thomas? Iya, akhirnya jadi itu. yang dari level 5 nanti sampai ke level 8 ya. Iya. Yang level 7 nanti bisa naik ke level 8. Lebih baik lagi. Oh, begitu. Iya, iya. Kenapa kok tidak sampai level 10? Mungkin ada Saya beberapa- belum berani sampai level 10 karena juga walaupun yang 7 itu sudah baik, tapi Iya. itu tadi kaitannya dengan apa itu input ya Inputnya ya. Pak dari Thomas? zonasi itu. Oh, begitu. Dari ya. zonasi itu saya belum Iya, iya. nggak. Ya nanti akhirnya mungkin di kelas, karena ini kan kelas 7 ya, masih kelas Iya, 7 ya. Harapannya nanti kelas 9, Iya. kelas 8, kelas 9 ya harus 10. 10. Harus Iya, iya. 10. Karena Nggak kelas bisa akhir nggak. ya, Pak Thomas? Iya, harus saya itu juga untuk target saya, tidak langsung atau saya juga ngukur. Oh, begitu ya. Iya Pak Thomas. juga. Tapi ya nggak tahu nanti di jalan terus ternyata sudah sampai 10 ya. Iya. Ya bersyukur. Iya, alhamdulillah. Berarti itu. tercapai. Iya, benar, Pak Thomas, ya. tercapai. Kira-kira begini Pak Thomas, ada ide atau gagasan apa yang untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin cara. Saya melihat nanti itu di pelajaran saya ya. Nanti Iya. mungkin di pelajaran saya juga perlu menanyakan ke teman guru di pelajaran di guru yang lain itu bagaimana. Saya juga begitu. Karena saya melihat apakah itu karena pelajaran saya atau cara saya mengajar, atau mungkin memang anaknya, itu saya harus cari perbandingan. Saya belum coba belum melangkah ke situ. Tapi rencananya saya mau ngecek ke teman guru yang lain itu bagaimana dengan pelajarannya atau dengan metodenya. Iya, iya, iya. Untuk metode penyelesaiannya ya Pak Thomas ya. Iya. Iya, iya. Jadi Supaya jenengan jalan. jenengan berdiskusi dengan Betul. teman-teman rekan guru yang Betul, lain. iya. Iya, Di seperti kelas itu. Berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mengatasi masalah tersebut ya Iya. Pak. Dan juga Pak dengan Thomas, wali ya. kelas, Iya, wali iya. kelas. Karena saya bukan wali kelas, jadi saya Iya, betul. Jenengan sebagai guru Guru mapel. mapel, ya, iya, iya. betul, ya, itu. Sekarang gini Pak Thomas, apa yang bisa memastikan itu semua berjalan? Saya itu tadi target saya seminggu ini untuk mencari informasi pembanding ke teman-teman yang lain, Iya. di mana pelajaran anak-anak di kelas itu mengikuti pelajaran bagaimana. Iya. Ya begitu. Terus juga saya ngeceknya acak dari 11 mata pelajaran itu, saya acak guru yang pelajaran yang sulit Iya. dengan pelajaran yang ya bukannya tidak sulit tapi pelajaran yang mudah, yang bisa kira anak itu. Terus juga guru yang hanya penilaian saya, Iya. guru yang sulit atau guru yang sekarang sulit tidak ada ya, bukan guru yang tidak disenangi dengan guru yang disenangi. Oh, disenangi sulit. Saya Iya. pakai dua ekstrem itu, gitu. dua ekstrem. Jadi- yang tengah-tengah tidak Iya, iya. cari info, yang cari info Iya. saya di dua ekstrem itu Iya. bagaimana Iya. untuk membantu saya. Kalau Iya. ternyata banyak masalah di yang kedua Iya. walaupun sulit dan mudah, walaupun menyenangkan dan tidak menyenangkan, sama-sama bermasalah, itu berarti Iya. saya ajak bersama-sama ya kita kerjasama Iya. lebih gitu loh. Jadi nanti untuk memastikan itu ada perubahan sikap dari mereka Betul, ya betul, Pak, ya, Pak iya, Thomas ya. betul. Kira-kira apa yang harus disiapkan? Langkah-langkahnya mungkin untuk Jadi mengatasi. seminggu ke depan mencari informasi itu, membanding. Kalau sudah itu ya saya menganalisanya, tidak, harapannya saya tidak sendiri, mungkin nanti bantuan Iya. Guru-guru. Bapak dengan mungkin disampaikan ke teman-teman guru nanti bisa Oh, gitu bisa ya, Pak Thomas. lebih apa Iya. ya, bahasa saya lebih manjur. Macam begitu ya, Pak Ya Thomas. gitu. Nah, apalagi Pak Thomas yang disiapkan? Itu kalau cukup sudah atau- nanti indikatornya ya anak-anak jadi nyaman ya. belajar, kondusif. Saya biasanya Iya. kondusif itu
bukannya anak yang diam itu kondusif, belum tentu. Gitu. Kalau diam terus tidur kan tidak kondusif. Iya, Tapi betul, kalau Pak. terus rame tapi diskusi, lah itu bagi saya kondusif. Iya, Nah, berarti itu ya, tidak, Pak Thomas ya. Tidak liar di luar, dan Iya. yang paling saya permasalahkan mengganggu teman yang lain gitu loh. Bahkan kelas lain itu saya. Iya. Itu. Betul. Jadi setelah sesi ini itu apa yang akan dilakukan Pak Thomas? Dari alternatif tadi seperti apa Pak Thomas? Ya mungkin awal saya ya hanya mengingatkan anak-anak dulu supaya sambil mencari informasi tadi ke teman-teman itu, setelah itu merencanakan untuk actionnya ya bisa membuat kelas itu kondusif, nyaman. Kapan kira-kira rencana tersebut jenengan lakukan itu kapan Pak? Ya ini minggu ini setelah ini sudah mulai saya proses bersama teman-teman itu. Bagaimana Pak Thomas mengontrol dari ide tersebut berjalan? Karena saya juga mencari informasi ke teman-teman guru yang lain, kan juga ngecek ke pelajaran saya sendiri ke guru yang lain. Kalau itu saya acak, tidak yang ekstrem baik gitu. sama kurang, dan nanti saya acak satu kelas itu yang ya berarti ada 11 guru, ya itu yang saya Pak Thomas tanyai. Gitu. Sekaligus saya juga kalau wali kelas otomatis ngajar juga di situ. BK bagaimana tanggapan BK tentang masalah yang saya hadapi ini, mungkin ada masukan atau ada bantuan itu. Gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi ada koordinasi dengan guru BK ya Pak Thomas ya? Ya, tetap wali kelas dan guru BK. Iya. Kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan atau bantuan Pak Thomas? Yang jelas wali kelas. Begitu, wali kelas. Teman-teman guru yang ngajar di kelas yang saya ampu ini ya. Terus kurikulum dan kesiswaan. Gitu ya. Dan juga kepala sekolah otomatis, tapi paling tidak sebelum ke kepala sekolah di waka itu wakil kepala sekolah sudah. Iya. Jadi pertama wali kelas ya. Wali kelas karena yang kita punya secara langsung. Setelah itu waka-waka itu ya terus yang pasti itu kan dukungan dari kepala sekolah. Iya. Seperti itu. Baik Pak Thomas, saya penasaran ini hasilnya nanti seperti apa. Iya. Nanti kita ketemu lagi Pak Thomas, kita ngobrol. Saya ingin tahu hasilnya dari minggu depan Pak ya. Nanti saya hubungi lagi. Nanti minggu depan kita nanti ketemu. Boleh, nanti kita sambil di mana itu sambil nyantai. Tidak usah di sekolah Pak. Nanti di di sana saja. Cari tempat yang nyaman. Nanti mungkin ada perkembangan dan dukungan Pak. Saya minta dukungan aja. Dan saya terima kasih bisa sedikit mengurangi beban saya. Iya. Gini, ini Pak Thomas, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira dari diskusi ini apa yang jenengan dapatkan dari diskusi ini? Pertama, rasa plong bisa sedikit mengurangi, dan dukungan dari Bapak mau mendengarkan, dukungan, dan juga lebih menyemangati saya untuk bertindak, melakukan sekelas yang saya anggap kurang kondusif nanti akan berharap kondusif. Dan mungkin perhatian dari Bapak. Itu jadi dari diskusi ini apa yang jenengan cari, yang jenengan inginkan dari solusi itu sudah tercapai ya Pak Thomas. Alhamdulillah berarti Pak Thomas. Karena kalau sendiri tidak bisa Pak, mungkin sendiri mungkin hanya merenung saja. Dengan ini mungkin kita ngomong-ngomong bisa keluar ide-ide itu loh. Berarti sangat bermanfaat diskusi kita kali ini. Iya Pak. Terima kasih saya, dan bersyukur sekali ada teman yang mau mendengarkan ini. Terima kasih Pak Thomas. Lain waktu saya mungkin membutuhkan bantuan Pak Thomas, saya bisa japrin jenengan. Seperti itu saya juga terima kasih Pak waktunya, dan minta maaf aja saya mau melanjutkan untuk meneruskan silakan Pak Thomas. Masih ada jam mengajar. Moga-moga diberi kelancaran. Amin. Terima kasih Pak. Siang Pak Ayu. Selamat siang Mbak Dila. Kita bertemu lagi ya. Iya Mbak Dila. Tadi Pak Ayu sudah menyelesaikan kegiatan coaching ya? Iya, coaching dengan Pak Thomas tadi. Dengan bagaimana lancar ya Pak Ayu? Alhamdulillah lancar. Ya ada sedikit
kendala seperti itu ya, mungkin kendala yang kurang apalah istilahnya, kurang berarti lah seperti itu. Iya iya Pak Ayu, Iya, tapi sudah bisa diatasi ya Pak Ayu ya. Sudah. Iya, Oke. Sebelum penutupan nih Pak Ayu, Iya, untuk pasca observasi ini saya ada beberapa pertanyaan untuk Iya. Pak Ayu. Iya. Pasca observasi, Iya. yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ayu lakukan pada saat coaching terkait indikator kecapaian yang Pak Ayu inginkan? Iya. Yang sudah saya lakukan tadi ya sesuai dengan apa yang ada pada alur kita, terus prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri sudah saya lakukan tadi itu di percakapan tadi. Oke, Pak Ayu. Menurut saya sebagai observer itu tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta Pak Ayu. Iya, Badila. Lalu Pak Ayu, di sini saya juga sudah menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang Pak Ayu sampaikan, sehingga kucingnya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya. Dan proses coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching sendiri. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak Ayu. Iya, Badila. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada hasil coaching yang sudah Pak Ayu lakukan? Iya, begini Badila, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam hal istilahnya lebih menggali kompetensi yang ada pada coach. Saya rasa kok saya itu masih kurang. Gitu. Kurang bisa istilahnya berkreativitas dalam hal mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oh iya. Oke Pak Ayu, semoga Pak Ayu dengan berlatih sering melakukan coaching ke depannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu ya Pak Ayu. Iya, Badila. Oke. Mungkin dengan berlatih nanti mungkin sudah terbiasa mungkin Badila. Bisa karena terbiasa. Iya, seperti Badila. itu. Iya, seperti itu. Demikian Pak Ayu observasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita ya Pak Ayu ya. Iya, Badila. Iya, terima kasih ya Pak Ayu. Sama-sama Badila. Iya. Ketemu lagi lain waktu ya Badila.